Media Inggris kaget timnas U23 libas Australia dengan cara menyakitkan. Erick Thohir beri sinyal positif soal naturalisasi Emil Audero. AFC tolak nota protes timnas Indonesia U23. Pengakuan jujur pelatih Australia usai dibantai skuad Garuda Muda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar pertama datang dari AFC. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan AFC menolak nota protes timnas Indonesia U23. Ia menjelaskan Ivar Jenner akan bisa bermain di laga terakhir fase grup Piala Asia U23 2024. Sebelumnya, PSSI melayangkan protes kepada AFC atas kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov. Sebab wasit asal Tajikistan tersebut membuat beberapa keputusan yang merugikan saat timnas Indonesia U23 menelan kekalahan 0-2 dari timnas Qatar U23. Salah satunya Kabirov memberikan kartu kuning kedua pada Ivar Jenner. Pemain Jong Ultra itu dianggap melakukan pelanggaran keras meski ditayangkan ulang minim melakukan kontak fisik dengan salah satu pemain Qatar. Erick Thohir memberikan kabar mengenai protes PSSI ke AFC. Ia mengatakan hukuman untuk Ivar Jenner dan Ramadan Sananta terus berjalan. Sudah dijawab sama AFC, tetap berjalan, kata Erick Thohir kepada awak media. Erick Thohir juga menjelaskan bahwa AFC menolak protes yang dilayangkan oleh PSSI. Erick lalu mengatakan Ivar Jenner mendapatkan hukuman larangan bermain satu laga, dan Sananta tak bisa tampil di fase grup Piala Asia U23 2024. Jadi, protes kita ditolak. Ivar Jenner dihukum tidak boleh bermain sekali. Ramadan Sananta dihukum 2 kali tidak boleh bermain. Itu hasilnya, imbuh mantan pemilik Inter Milan tersebut. Kabar selanjutnya datang dari media Inggris. Ya, media Inggris soroti kemenangan timnas Indonesia U23 atas Australia U23. Timnas Indonesia U23 sukses mengalahkan Australia pada lanjutan babak penyisihan grup A Piala Asia U23 2024. Kemenangan krusial ini membuka kans untuk lolos ke babak selanjutnya karena Indonesia saat ini sudah mengantongi 3 poin. Sementara itu Australia terbenam di dasar klasemen sementara. Media Inggris Daily Mail menyoroti kemenangan dramatis timnas Indonesia atas Australia. Mereka menilai bahwa Australia harus kalah dengan cukup menyedihkan atas Indonesia. Selain itu, target tim berjuluk Sockers untuk lolos ke Olimpiade akan semakin berat. Harapan Australia untuk meraih medali Olimpiade mendapat pukulan telak saat Oli Rose yang menyedihkan kalah dari Indonesia yang bisa membuat mereka gagal lolos ke Paris, tulis laporan Daily Mail. Masih dari sumber yang sama, mereka menilai penampilan Australia di Piala Asia U23 2024 kurang maksimal. Hanya meraih 1 poin dari 2 laga, Australia berpeluang gagal total di ajang ini. Ini membuat Oli Rose yang tumpul hanya memiliki 1 poin dari 2 pertandingan dan prospek suram untuk tidak mencapai babak sistem gugur, di mana mereka harus berada di posisi ketiga untuk menjamin tempat di Paris, lanjut Daily Mail. Selain itu, lini depan Australia juga cukup memprihatinkan. Bermain menyerang sejak awal laga, mereka kesulitan membobol pertahanan solid Indonesia. Hal ini semakin membuat Australia dalam bencana dan skuad Garuda Muda bisa mencuri peluang. Kabar selanjutnya datang dari Emil Audero. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir beri sinyal positif soal Emil Audero. Sebelumnya, Erick Thohir yang juga mantan presiden Inter Milan itu melakukan pertemuan dengan kiper Nerazzurri yakni Emil Audero. Usia pertemuan tersebut, ramai rumor menyebut jika pemain kelahiran Mataram itu bakal segera dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Pasalnya, beberapa pemain yang pernah berfoto dengan Erick Thohir hampir semuanya kini sudah berseragam merah putih. Khusus untuk Emil Audero, Ketum PSSI menyebut jika komunikasi dengan sang pemain masih berlanjut dan peluang memperkuat timnas Indonesia tetap terbuka. Akan tetapi, Erick Thohir tak mau memaksa dan semua keputusan tetap berada di tangan Emil Audero, apakah dirinya siap dinaturalisasi atau tidak. Sama seperti Emil Audero, saya berbicara bahwa kita tetap terbuka.
Tapi kita tidak mau istilahnya memaksakan, kata Erick Thohir. Karena seperti yang teman-teman tanyakan, Justin Hubner mendarat langsung main, Nathan Chow datang langsung main, artinya tidak ada pemaksaan. Mereka langsung main dengan resiko cedera, tetapi mereka ingin membela merah putih. Itu yang kita harapkan, tambah Erick Thohir. Erick Thohir memperingatkan bahwa para pemain yang berada saat ini di skuad timnas Indonesia bukan merupakan pemain bayaran. Dirinya meminta agar stigma tersebut dihapus karena skuad merah putih saat ini memang bermain untuk membela bendera merah putih. Silahkan cek para pemain yang ada di timnas Indonesia. Jangan ada stigma pemain bayaran. Mereka semua mau bela merah putih. Bisa disaksikan di administrasi PSSI tidak ada bayar-bayaran. Semua transparan dan semua ingin membela merah putih, ujar Erick Thohir. Kabar selanjutnya datang dari pelatih Australia. Ya, pelatih Australia yakni Tony Vidmar menyebut timnas Indonesia 23 menggigit timnya saat para pemain mereka tertidur dalam situasi bola mati. Timnas Indonesia 23 sukses mengalahkan Australia U23 dengan skor tipis 1-0 pada pertandingan grup A Piala Asia U23 2024 yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifah, Doha, Qatar. Gol sematawayang timnas Indonesia 23 dicetak melalui sundulan Komang Teguh pada menit ke-45. Usai pertandingan, pelatih Australia U23, yakni Tony Vidmar, menilai timnya sudah bermain bagus tapi kurang beruntung. Saya pikir, secara keseluruhan kami bermain bagus dalam pertandingan ini. Kami memainkan sepak bola yang sangat bagus. Jika kami bisa mencetak penalti itu, maka saya pikir permainan pasti akan menguntungkan kami, ucap Vidmar. Namun saat bertahan, Vidmar menilai timnya sempat lengah sehingga membuat Indonesia bisa membobol gawang mereka sebelum turun minum. Saat bertahan, dengan situasi bola mati, kami tertidur karena hal itu dan itu menggigit Anda. Anda bisa mendapatkan semua keunggulan teritori di tengah lapangan, namun poin diraih di dalam kedua kotak penalti, kata Vidmar. Kemenangan ini membuat timnas Indonesia U23 naik ke peringkat kedua klasemen sementara grup A Piala Asia U23 2024 dengan mengemas 3 poin dari 2 pertandingan yang dijalani. Timnas U23 pun membuka peluang lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024, sekaligus membukakan serai tiket ke Olimpiade 2024 jika berhasil menembus 3 besar Piala Asia U23 2024.